orang ya di WA. Oke, saya lagi ada barengan tugas, siap. Sekarang masuk kemana nih? Halaman kemarin kan kita baca tentang pelajaran yang ke-14 tentang sholat Jumat. Sampai mana kemarin? Sampai rukun-rukun ya? Sekarang Fajri. Baik, sampai mana nih? Rukun-rukun khutbatain, arkanul khutbatain apa surut sekarang? Kemarin yang mana? Nita? Empat lima kan ya? Arkanul khutbatain apa surut? Arkan ya? Oke ya. Halaman 45 jilid ketiga, arkanul khutbatain, rukun-rukun dua khutbah ya. Arkanul khutbatain. Nah, ini seperti ini khobar mubtada mahdhuf. Khobar yang mubtadanya dibuang. Arkanu ini dia jamak taksir. Dari apa? Dari ruknun. Nah, tulis tuh ruknun. Tadi kemarin Bapak kasih tugas mahasiswa Bapak tulis tentang jamak taksir dalam kitab Fathul Qorib. Ya. Ini juga arkan, jamak taksir dari ruknun. Ruknun, ruknan, rukun arkan. Rukun-rukun al-khutbataini, dua khutbah. Khamsatun, ada 5. Ya, ditanya dulu, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Karena diawali dengan arkan itu isim. Ya. Nah, ini bentuknya mubtadanya. Kalau jumlah ismiyah berarti i'rabnya mubtada dan khobar. Mubtadanya ini dua kata. Arkanul khutbatain. Arkanunya mubtada, wa huwa mudhaf, khutbataini mudhaf ilaihi. Mana khobarnya? Khamsatun ya. Rukun-rukun khutbah, rukun-rukun dua khutbah itu ada 5. Arkan mubtada, khutbah wa huwa mudhaf karena dia nyender ke kata khutbataini. Khutbataini mudhaf ilaihi. Kenapa makainya khutbatain enggak khutbatani? Kenapa? Karena fi mahalli jarrin ya. Fi mahalli jarrin dia majrurnya dengan iya. Sama seperti fi mahalli nasbin, majrurnya juga dengan iya karena dia muannas musanna 2 ya. Jadi al-khutbataini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi apa? Alya. Tuh lihat ya, sama ya. Pokoknya i'rab akan sama dengan tadi. Ya niyabatan anil apa? Kasrah li'annahu musanna. Oke. Khamsatun khobar. Khobarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih ya. Al awwalu hamdulillahi fihi ma. Jadi rukun-rukun khutbah itu ada 5. Al awwalu yang pertama hamdulillah fihi ma. Hamdu memuji Allah fihi ma di dalam khutbah pertama dan yang kedua. Nah, ini penting ya. Anak santri yang udah mulai latihan jadi khotib dipahamin rukun-rukunnya. Mudah banget jadi khotib ya, tinggal nanti kuasai materinya. Nanti kalau sudah belajar bisa perbaikin akhlaknya. Karena sangat sensitif kalau khotib udah berkhutbah, dia bukan hanya bisa
nyampein ilmu, tapi juga akhlaknya harus disesuaikan. Memuji Allah pada keduanya, maksudnya pada khutbah pertama dan khutbah kedua, seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu, ya. Segala puji bagi Allah, ya. Wasani, rukun yang kedua, as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihima. Nah, lihat nih. Rukun yang kedua harus ada selawat. Jadi kalau khatib enggak baca selawat, nanti khutbahnya enggak sah. Rusak ya. Yang kedua, rukun khutbah itu selawat kepada Rasulullah wa alihi. Nah, harus pada keluarganya juga. Ya, wasallama, salawat dan salam fihima pada dua-duanya. Di khutbah pertama harus ada selawat, khutbah kedua juga harus ada selawat. Wasalisu, rukun khutbah yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima. Ada kata-kata wasiat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ya. Oke, tanya saya selaku khatib, saya berwasiat khususnya berdiri pribadi, umumnya berseluruh jamaah, dan sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan. Nah, ini kan baku nih kan ya. Kita dengarnya setiap khutbah Jumat pasti ini adalah hamdalah, salawat dan wasiat takwa, itu di dua-duanya, ya khutbah pertama dan khutbah kedua. Warabi'u, ya rukun yang keempat daripada dua khutbah adalah qiraatu ayatin minal Qur'an. Ya, harus ada baca satu ayat aja, harus ada tuh. Yang ceramah enggak ada ayatnya, nggak boleh. Tapi fi ihdahuma, pada salah satu dua khutbah. Misalnya di khutbah pertama enggak nyebutin ayat, hadis saja. Nah, khutbah kedua harus ada ayatnya. Itu paling enggak innallaha wa malaikatahu. Itu ada ayat itu. Ya. Cukup dah tuh ya, itu. Apalagi kalau yang itu kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga ayat. Oke ya. Wal khamisu, dan yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minin fi tsaniyah. Doa untuk orang-orang mukmin itu adanya fi tsaniyah, di khutbah yang kedua. Suhaili kan sudah praktik nih kan, ya. Artinya apa, tinggal materinya sekarang. Materinya terus ditingkatkan agar umatnya tercerdaskan, ya. Jam berapa sekarang? 15 menit lagi. 15, cukup ya. Syurutul khutbataini, syarat-syarat dua khutbah sekarang. Syurut juga jamak taksir dari syartun, shin ra ta, syartun, jamak taksir syurut. Ya, syarat-syarat al khutbataini, dua khutbah. Asyaratun, ada 10. Al awwalu, yang pertama at-taharatu, harus bersuci. Jadi khatibnya harus punya wudu, anil hadatsain, dari dua hadas. Ya, al asghari wal akbari, hadas kecil, hadas besar, ya. Wasani, nah ini yang sudah pada latih jadi khutbah, hati-hati nih, jangan sampai kamu khatib gak punya wudu. Waduh. Wasani, yang kedua, taharatu tsaubi wal badani wal makani, suci bajunya, wal badani, suci badannya, wal makani, dan tempatnya, tempat kita khutbah, anin najasati, dari najis. Perhatikan ya, nih taharatu tsaubi, kenapa dibaca tsaubi?
Jadi mudhaf ilaih. Wal badani, kenapa badani? Atau dari thawbi ada wa atau wa. Masuknya ke bab tawabi' wal makani. Anin najasati, kenapa dibaca najasati? Karena kemasukan huruf jar, mana an, ya. Jadi dibaca kasrah hanya dua sebab, jadi mudhaf ilaih dan majrur. Wasalisu, dan yang ketiga satrul aurati, ya, khatib harus nutup aurat. Warabi'u al-qiyamu al-qadiri, harus berdiri atas orang yang mampu. Bagaimana nggak mampu berdiri? Boleh nggak duduk? Boleh. Ini kan kitab ini ya, kitab kecil lah ya. Nanti baca kitab besar-besar ada kasus-kasus boleh berduduk. Bagaimana nanti kan kalau berdiri itu harus ada duduk di antara dua khutbah. Itu nanti ada kasus yang banyak. Kalau dia duduk ya udah duduk. Gimana? Dia boleh rebahan dia Bang. Miringin boleh. Ya begitu emang. Taib. Wal khamisu, dan yang kelima al julusu bainahuma, ya, ada duduk di antara dua khutbah. Fauqa tama'ninatis shalah, ya. Fauqa atau melebihi tama'ninah shalah. Ya, lagi duduk itu katanya di antara saat-saat waktu yang mustajabah. Nah, doa. Ada juga orang baca salawat, salat juga bermuatan doa. Ya, kadang lamain dikit nggak apa-apa, biar jamaahnya pada berdoa karena mustajabah itu. Jangan lama-lama bubar jamaahnya. Tadi tuh di atas tama'ninatis salam, ya, melebihi kadar waktu tama'ninah lagi sholat. Wasadisu, dan yang keenam al muwalatu bainahuma, muwalat berturut-turut, ya. Udah pertama, ya, duduk di atas, duduk nyambung lagi gitu. Kagak boleh pisah. Wasabi'u, dan yang ketujuh al muwalatu bainahuma wa bainas shalah, harus muwalat berurutan antara dua khutbah dan antara sholat, nggak boleh terpisah, nyambung kan kita habis dua khutbah langsung sholat. Wasaminu, dan yang kedelapan syarat-syarat khutbah antakuna bil arabiyyati, ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, ditambahin di khutbah yang kedua. Watasi'u, dan yang kesembilan ayasma'ahuma arba'un. Syaratnya ini harus didengarkan dua khutbah itu oleh arba'un, oleh 4 orang. Oleh 40 jamaah. Ya, kalau kita boleh sebutin yang hurron, yang merdeka, bukan anak-anak, bukan. Ya mukimin, yang mukim, bukan musafir. Jadi arba'una ini mazhab Asy-Syafi'i. Ya, khutbahnya harus didengari oleh 40 orang. Wal 'ashiru, yang ke-10 antakuna kulluha fi waqti zuhri. Ya. Semuanya itu tuh, ya, pelaksanaannya di waktu zuhur, jadi sama dengan zuhur, ya. A'dzarul jumu'ati wal jamaati wallahu alam bisawab. Ya, ini uzurnya Jumat dan jamaah. Boleh kita nggak berjamaah nanti kalau dia sakit, hujan gede, pilek misalnya, sakit. Wallahu alam, semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.